Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Petang didukung oleh Diabetasol. Artinya, mantan karyawan Sritex akan dilatih dan diberikan sertifikat resmi oleh BPJPH. Lantas, akankah para korban PHK bisa segera mendapatkan pekerjaan yang baru? Saksikan dalam Kabar Petang selengkapnya bersama saya Windy Wellingtonia dan juga Andromeda Mercury. Inilah Kabar Petang untuk Anda. Pemirsa, tawuran petasan terjadi di sebuah lahan kosong, Pagedangan, Tangerang, Banten. Diduga tawuran terjadi akibat saling ejek dua kelompok antar kampung. Saling serang menggunakan petasan dan batu terjadi antar dua kelompok pemuda asal Kampung Jatake dan Kampung Sirung, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Tawuran petasan antara kedua kelompok di lahan kosong ini diduga berawal dari saling ejek selepas sahur. Warga resah karena tawuran kerap terjadi di setiap bulan Ramadan. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Ada Sirung, Jatake, Cikuda. Oh gitu. Ya campuran semua. Pak, emang setiap tahun, Pak? Setiap tahun. Itu emang musuh buyutan, Pak? Ya kurang tahu, dari dulu ya begitu. Ya pertama ada perumahan. Puasa aja begitu ramainya. Oh, setiap bulan Ramadan pasti ya? Iya pasti. Ribut gitu? Begitu terus. Sebelum Ramadan aja begini terus. Ini Bapak nih nggak takut nih, lawan? Takut aja. Nah, terus gimana? Ya kalau dia ini bisa lawan aja. Oh gitu. Ya. Nekat, Pak ya? Nekat aja. Tawuran perang petasan dua kelompok pemuda ini membuat warga takut. Warga pun berharap petugas keamanan melakukan patroli di sekitar lokasi, khususnya pada bulan Ramadan. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Evakuasi sejumlah balita, lansia, dan ibu hamil di tengah kepungan banjir di kawasan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur berlangsung dramatis. Kondisi banjir yang kian meninggi membuat balita, lansia, dan ibu hamil yang berada di lantai 2 harus dievakuasi. Petugas Korpol Airut Polri harus menggunakan portable boat karena lokasi rumah berada di gang sempit dan dekat dengan pinggiran kali yang berarus deras. Banjir di kawasan Bidara Cina akibat luapan Kali Ciliwung ini mencapai lebih dari 1,5 meter dan membuat ratusan rumah terendam.
Sejumlah warga kini mulai memilih untuk mengungsi ke posko pengungsian di kantor RW karena khawatir banjir yang belum juga surut. Banjir melanda permukiman warga Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Senin pagi. Ketinggian air mencapai hingga 1 meter lebih. Hujan deras yang terjadi di wilayah Jakarta pada malam tadi mengakibatkan debit air Sungai Ciliwung naik. Permukiman warga Jalan Al-Makmur, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dilanda banjir setinggi 50 sampai 1 meter lebih akibat meluapnya air sungai. Aktivitas warga sekitar menjadi terganggu dan mereka terpaksa harus mengungsi untuk sementara waktu. Sejumlah warga sempat memilih kembali ke rumah masing-masing untuk sahur. Kalau banjir itu sejak jam berapa? Kenaikan air itu jam 11 malam. Sampai sekarang itu belum ada tanda-tanda kesurutan, itu belum ada. Kalau itu udah dikasih tahu sebelumnya. Kita udah melihat dari pihak Google itu udah semua udah ini, jadi apa tuh? Jadi kita udah persiapan semuanya. Pak, ini kan boleh cerita Pak tadi Pak. Nah ini Bapak ini sahurnya gimana Pak? Nah, terus Bapak ini sekarang ngungsi di mana Pak? Kalau kita ngungsi ya tetap aja di pinggir-pinggir toko-toko. Cuma kan kita cuma sebentar aja, jadi ketinggian airnya kita nunggu surut aja. Tapi kalau sahur tadi gimana Pak? Kalau sahur ya tetap aja di rumah. Wilayah Pejaten ini memang kerap dilanda banjir karena adanya banjir kiriman jika bendung Katulampa dalam keadaan siaga. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Tingginya volume air di Kali Ciliwung mengakibatkan banjir merendam sejumlah wilayah di Jakarta Timur. Tak hanya di kawasan Kebon Pala, banjir juga merendam permukiman warga di kawasan Cawang dan Bidara Cina Jatinegara, Jakarta Timur. Tingginya volume air di Kali Ciliwung mengakibatkan banjir merendam sejumlah wilayah di Jakarta Timur. Selain wilayah Kebon Pala, banjir juga merendam pemukiman warga di kawasan Cawang dan Bidara Cina Jatinegara, Jakarta Timur. Warga pun terpaksa menerobos banjir demi dapat beraktivitas keluar rumah. Mereka mengaku sudah terbiasa dengan banjir kiriman ini. Di Kebon Pala sendiri ketinggian air bervariasi, bahkan ada yang hampir mencapai 2 meter. Sejumlah petugas gabungan juga sudah disiagakan di lokasi untuk melakukan proses evakuasi warga. Banjir ini disebabkan oleh meluapnya aliran Kali Ciliwung yang mendapat kiriman air dari wilayah Bogor, Jawa Barat usai berstatus siaga 1. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno alias Bang Dul pun meninjau langsung tempat pengungsian warga dan lokasi banjir Kebon Pala. Bang Dul menyebut bahwa Pemprov saat ini tengah melakukan proses normalisasi aliran kali dan waduk guna menampung air kiriman dari Bogor, Jawa Barat. Karena itulah kenapa kita lakukan pengerukan sungai, kita lakukan pengerukan waduk untuk melakukan daya tampung secara maksimal. Tapi memang hari ini dari semalam kita juga mendapat laporan bahwa Katulampa itu melebihi batas. Bahkan mungkin diprediksi akan makanya keluarlah perintah siaga 1 Jakarta. Wagub sekaligus berinteraksi dengan para pengungsi untuk mendengarkan secara langsung apa saja yang dibutuhkan oleh para korban banjir. Dari Jakarta, Simon Tobing, Haikal Vandea, TV One mengabarkan. Kita akan perbaharui informasi bersama rekan Zinedine Duan langsung dari kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur. Duan? Ya, Wendy dan juga pemirsa, saat ini memang di Kebon Pala, Jakarta Timur ini banjir sudah kunjung surut. Memang tidak di semua wilayah, namun titik tepat saya mengabarkan ini tadi siang seperti itu gambarannya ini mencapai lutut saya, kira-kira kurang lebih sekitar 50 cm. Namun pada sore hari ini terpantau di titik tepat saya mengabarkan sudah tidak setinggi itu. Namun di belakang saya, Wendy dan juga pemirsa, karena memang yang terendam ini bukan hanya 1-2 RT, namun ada 2 RW yang terdiri dari 5 atau hingga 6 RT yang terdampak oleh banjir akibat meluapnya Kali Ciliwung dan kiriman air dari
Bogor seperti itu. Nah, untuk ke belakang sendiri sebetulnya masih cukup dalam, Windy dan juga pemirsa. Jika di siang hari tadi ini mencapai ketinggian 190 hingga 200 cm. Untuk di sore ini sudah mulai turun hingga ke 100 cm, sehingga dapat dilihat juga memang di belakang banyak anak-anak yang memanfaatkan banjir ini juga untuk berenang seperti itu. Dan juga sebagian warga yang tadinya berada di tempat pengungsian yang rumahnya saat ini sudah tidak terlalu tinggi banjirnya, ini sudah mulai kembali lagi ke rumah dan juga berusaha untuk membersihkan kotoran-kotoran yang tersapu pada saat banjir. Adapun juga siang hari tadi ini sempat diadakan kunjungan langsung, pantauan langsung oleh Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno atau Bang Dul, yang tadi juga sempat datang melihat bagaimana kondisi banjir langsung di RT 13 dan juga beberapa RT lainnya, dan lalu juga melihat bagaimana kondisi di tempat pengungsian, yang mana tadi juga Bang Dul menyebutkan bahwa nantinya akan dilakukan beberapa solusi untuk para warga yang selalu terdampak banjir, karena memang wilayah Kebonpala ini merupakan salah satu wilayah mana tadi menawarkan kepada warga ini untuk pindah ke rusun yang berada di Jagakarsa. Tepatnya ada 3 tower di sana yang memang disiapkan atau disediakan dan juga siap huni oleh para warga Kebonpala yang memang selalu terdampak banjir. Dikarenakan juga kontur yang sebetulnya menurun ke bawah, sehingga beberapa RT di belakang, tepatnya RT 10-11 ini mengalami banjir yang cukup tinggi. Untuk listrik sendiri memang hingga saat ini terpantau masih belum menyala, dan kami masih akan terus memantau bagaimana nanti perkembangan hingga malam hari ini. Apakah air akan kunjung surut, ataukah jika nantinya turun hujan maka air diperkirakan akan kembali naik atau tinggi kembali. Untuk sementara itu, Windy. Sejumlah permukiman di Kebonpala, Jakarta Timur masih terendam banjir. Terima kasih Zinedine Duan atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan akan serius menangani banjir. Penanganan di antaranya terus dilakukan dengan melakukan pengerukan sungai. Ingin menangani ini secara sungguh-sungguh. Jadi untuk urusan banjir di Jakarta terutama kan ada 3. Banjir rob, banjir lokal, dan banjir kiriman. Banjir kiriman sebenarnya udah berkurang banyak dibandingkan dulu-dulu. Karena sudah ada 2 waduk, Cimahi dan Sukamai, tapi belum cukup. Tapi untuk banjir lokal kan kita sudah mulai pengerukan di mana-mana. Sumur resapannya kita fungsikan kembali. Sehingga itulah yang harus dilakukan dan kami akan melakukan itu. Banjir bandang yang terjadi di Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menelan korban jiwa. Kabarnya sesaat lagi. Pemirsa, banjir bandang yang terjadi di Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menelan korban jiwa. 1 orang ditemukan meninggal dunia setelah berusaha menyelamatkan istrinya. Satu Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Asep Mulyana menjadi korban meninggal dunia dalam tragedi banjir bandang di kawasan Cisarua. Asep hanyut terbawa arus sungai Cisarua yang menerjang rumahnya di Kampung Pasanggerahan. 2 rumah yang berada di tepi sungai Cisarua ini rata dengan tanah. Istri korban bernama Yuyun terpaksa harus mengungsi di rumah saudara terdekat bersama dengan 10 anggota keluarga lainnya. Yuyun juga sempat terbawa arus sungai hingga 10 meter dan berhasil ditolong oleh Asep Mulyana. Namun naas usai berhasil menyelamatkan istrinya. Air sungai bertambah besar hingga Asep Mulyana terbawa arus sungai. Jam 9 habis taraweh. Ya. Terus air tiba-tiba membludak ya? Biasanya enggak. Ibu ke bawah? Ke bawah. Terus ditolongin sama si bapak? Iya. Bapak yang mah ke bawah. Ibu si bapak sempat hanyut juga hampir 10 meter lebih tuh. Terbawa. Bapak mau nolongin ibu, jadi bapak yang
Yuyun mengaku awalnya setelah taraweh, air sungai Cisarua tiba-tiba menguap lantaran hujan deras mengguyur kawasan puncak. Sejak Minggu sore hari, air sungai tambah membesar hingga Asep Mulyana tidak sempat menyelamatkan diri dan terbawa arus sungai. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur kawasan puncak Minggu siang hingga malam menyebabkan banjir bandang di sejumlah wilayah. Tak hanya banjir, sejumlah tanah juga mengalami longsor hingga menutup sebagian jalan di puncak. Hujan deras yang mengguyur wilayah puncak Bogor sepanjang hari Minggu kemarin mengakibatkan sejumlah wilayah diterjang banjir bandang. Tak hanya banjir, sejumlah tanah juga mengalami longsor hingga menutup sebagian jalan di puncak. Dampak dari hujan deras di wilayah puncak juga berakibat jembatan putus akibat tergerus luapan anak sungai Ciliwung. Jembatan inilah yang menghubungkan desa Tugu Selatan dengan Tugu Utara. Maka untuk warga masyarakat agar tenang, jangan panik, dan tetap waspada. Untuk tetap waspada kepada seluruh warga masyarakat yang di sekitar yang terkena bencana untuk tenang, untuk bahu-membahu saling membantu. Hari ini dibantu oleh petugas, sejumlah warga di Cisarua, Bogor berjuang membersihkan rumah mereka dari lumpur yang masuk akibat banjir bandang. Data sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bogor mencatat 139 kepala keluarga dengan total 523 jiwa terdampak. Hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang yang berlangsung cukup lama menyebabkan kadar air dan debit air meningkat hingga banyak kawasan yang terdampak cukup parah. Petugas masih terus melakukan pembersihan semua titik terdampak banjir maupun longsor. Posko pengungsian dan bantuan sembako pun terus disalurkan dari pemerintah setempat. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Lalu seperti apa kondisi terkini pasca banjir bandang semalam? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan Prita Zega langsung dari Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Prita Zega, apakah banjir sudah berangsur surut, Prita? Ya, Andro, sebenarnya tadi sekitar pukul 1 siang sebenarnya banjir bandang yang melanda di Cisarua Bogor ini sudah surut. Namun kalau kami gambarkan bagaimana situasi saat ini salah satu lokasi kami menggambarkan tepatnya di Kampung Pensiunan Desa Tugu Selatan ini kembali diguyur hujan. Ini dan kalau kami gambarkan ini cukup deras begitu, intensitas yang cukup tinggi kembali mengguyur Kampung Pensiunan ini, di mana tadi sudah hampir sejam lebih hujan ini turun begitu dan terjadi di salah satu lokasi kami ngabarkan saat ini. Dan ini memang juga menjadi salah satu seperti yang disampaikan kemarin bahwa ini menjadi salah satu penyebab mengapa kemudian kali Ciliwung ini meluap. Dan semoga saja ini hujannya tidak akan lama begitu sehingga banjir yang tadi sudah surut tetap surut, dan sehingga juga para masyarakat ini juga masih bisa diungsikan di tempat yang aman begitu. Dan tadi sekitar pukul 2:30 sore, Andro, Kepala BNPB Suharyanto juga ikut meninjau langsung lokasi banjir bandang di Kampung Pensiunan Desa Tugu Selatan begitu. Tadi disampaikan oleh Kepala BNPB Suharyanto bersama juga dengan Wakil Bupati Jaro Ade yang menyampaikan bahwa mereka melihat langsung titik-titik ataupun rumah-rumah yang terdampak akibat banjir bandang ini. Tak hanya itu juga, dirinya juga memberikan beberapa bantuan berupa tadi sembako, kemudian makanan, kemudian juga tenda, matras, alat-alat kebersihan, dan juga kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya yang sekiranya dibutuhkan oleh para korban. Dan tadi juga disampaikan bahwa salah satu opsi untuk para korban ini adalah untuk merelokasi, di mana salah satu opsinya adalah melihat tanah yang dimiliki oleh PTPN. Namun itu hanya salah satu opsi, belum pasti, di mana ini masih akan dipertimbangkan kembali bersama dengan pemerintahan Kabupaten Bogor dan juga masyarakat yang terdampak banjir bandar. Demikian, Andro. Prita Zega mengabarkan langsung dari Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terima kasih. Pemirsa, 2 pendaki wanita senior meninggal dunia usai berhasil menaklukkan puncak Kartens di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Jenazah Lili Wijayanti dan Elsa Laksono berhasil dievakuasi ke kota Mimika.
Jenazah Elsa dievakuasi pada hari Minggu kemarin. Sementara jenazah Lili tiba di Bandara Moses Kilangin Mimika pagi tadi. Proses evakuasi dilakukan menggunakan helikopter jenis AS350B3 PKK IE milik PT Komala Indonesia. Helikopter bertolak dari Bandara Moses Kilangin Mimika. Pemirsa, bagaimana nasib 10.000 karyawan PT Sritex yang terkena PHK? Kami akan bahas sesaat lagi di Kabar Petang. Tetaplah. PT Sritex memutuskan hubungan kerja atau PHK lebih dari 10.000 pegawainya. Kini nasib para mantan pekerja perusahaan manufaktur itu bergantung pada pemerintah. Pihak Menteri Ketenagakerjaan mengatakan bahwa akan ada upaya untuk kembali mempekerjakan para karyawan Sritex. Bahwa aset yang paling berharga adalah kita semuanya ini. Maka dari itu, dari lubuk hati saya paling dalam, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk segala dedikasinya, loyalitasnya. PT Sri Rejeki Isman Sritex, perusahaan tekstil yang pertama kali berdiri tahun 1966 itu bangkrut. Lebih dari 10.000 karyawannya terkena pemutusan hubungan kerja pada akhir Februari lalu. Kini para pekerja tinggal menunggu adanya penyelesaian pesangon PHK. Sungguh tak disangka, jelang Ramadan, keputusan menyedihkan itu terpaksa harus diterima. Sri Cahyaningsih, salah satu satuan pengaman di perusahaan itu, kini terpaksa berjualan demi mencukupi kebutuhan sehari-hari, sambil berharap pemerintah akan memperhatikan nasib mereka. Nah, kemarin saya di Sritex karena ada PHK massal, jadi saya harus diberhentikan, tidak bekerja lagi di Sritex. Dan ini saya jualan ini untuk kelangsungan hidup saya, biar ada pemasukan. Sama THR itu berlanjut menunggu kurator itu aset-asetnya itu dijual. Di tengah kabar duka, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH membuka peluang bagi mantan karyawan PT Sritex untuk menjadi tenaga pendamping proses produk halal. Nantinya mereka akan dilatih dan diberikan sertifikat resmi oleh BPJPH. Tak hanya itu, pihak Menteri Ketenagakerjaan pun memberikan janji dalam 2 minggu ke depan para pekerja Sritex akan kembali dipekerjakan. Seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa dalam 2 minggu ke depan pekerja akan dipekerjakan kembali. Hal ini tentu bisa memberikan ketenangan kepada para pekerja yang terkena PHK. Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan sedang mengawal hak-hak pekerja PT Sritex Group berupa hak atas kompensasi PHK dan berbagai hak normatif lainnya agar tetap terpenuhi.
Pernyataan ini tentunya menjadi setitik harapan bagi para mantan pekerja PT Sritex untuk kembali bekerja. Lantas akankah para korban PHK ini mendapatkan penyaluran kerja kembali? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami saat ini Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH, Babe Haikal Hasan, dan juga mantan karyawan PT Sritex, Ibu Sri Cahyaningsih. Kami langsung ke Babe Haikal. Ini cukup menarik karena keluarnya dari Kepala Badan Halal, Babe Haikal. Berbeda sekali dengan Sritex yang concernnya ke tekstil, tapi Babe menawarkan ada penyaluran bagi tenaga kerja ex Sritex. Seperti apa konkretnya, Be? Begini, pertama saya ucapkan terima kasih atas TV One yang ikut peduli untuk menyiarkan. Sejak kami mendengar kabar adanya PHK besar di Sritex, kami langsung berkoordinasi dengan internal dan eksternal untuk langsung kami siapkan satu peluang. Jadi ini sebuah peluang untuk karyawan Sritex yang terkena PHK menjadi pendamping proses produk halal. Kami sebut itu P3H. Kami masih sangat memerlukan banyak sekali P3H. P3H ini ngapain? P3H ini tidak memerlukan ilmu pengetahuan yang dalam. P3H ini tidak memerlukan teknologi tinggi. P3H ini bisa dikerjakan oleh siapapun, yaitu sebagai pendamping proses produk halal. Bagaimana cara mendampinginya? Itu mendapatkan pelatihan lebih dahulu dari kami. Setelah pelatihan, semuanya tentu akan bisa. Kan mudah, tidak sulit, gampang untuk meneliti, menyeleksi produk-produk yang terkontaminasi halal atau tidak halal. Jadi statusnya adalah P3H, yaitu pendamping proses produk halal. Di mana lingkup kerjanya? Mendampingi pelaku usaha yang mendaftarkan kepada kami untuk kami sertifikasi halal. Jadi sangat mudah, dan negara memberikan satu pendapatan untuk satu pelaku usaha yang didampingi oleh P3H mendapatkan penghasilan Rp150.000. Jadi lumayan, satu bulan bisa mendapatkan 4,5 juta gitu ya. Kalau rajin, ternyata dia bisa mendapatkan satu hari mendampingi 2 dan mendapatkan 2 sertifikat halal, maka berarti sudah 9 juta per bulan. Nah, itu peluang yang kami tawarkan. Dan ini sudah kami mulai lakukan pendekatan. Sore ini pihak kami sudah melakukan janji dengan pimpinan daripada Sritex untuk mengimplementasi wujud yang akan kami lakukan, yaitu peluang untuk menjadi P3H di Badan Halal ini. Baik, Babe Haikal Hasan. Apakah ada syarat tertentu, Be? Ada kualifikasi tertentu, batasan umur mungkin, pengalaman kerja untuk menjadi pendamping proses produk halal ini? Untuk kasus ini kami abaikan itu semua. Semua bisa berpartisipasi menjadi pendamping proses produk halal. P3H ini resmi tercatat di Badan Halal kami. Resmi bersertifikat. Resmi kami wujudkan ini semata-mata untuk menolong, untuk membuka peluang bagi teman-teman ex buruh daripada Sritex yang ingin bergabung, silakan. Dan kami sudah lakukan langkah-langkah itu. Sore ini sudah ada perjanjian, kami akan datang, utusan kami ya, utusan saya pribadi akan datang dan sudah mengadakan langkah-langkah bagaimana caranya melakukan proses pendaftaran dari awal. Baik, Babe Haikal, saat ini sudah bergabung juga ya, Be ya? Harapan kami ada minat, ada semangat ya bahwa mencari peluang ini masih besar. Oke, Be. Ya, apalagi dari 66 juta pelaku usaha di Indonesia, baru 2,2 juta yang tersertifikat halal. Baik, Babe Sehingga Haikal, peluang ini masih sangat besar untuk kita lakukan sertifikasi halal bagi pelaku-pelaku usaha di Indonesia. Syarat tertentu diabaikan. Saat ini sudah bergabung juga, Be, bersama kita mantan karyawan PT Sritex, Ibu Sri Cahyaningsih. Ibu Sri, setelah ada tawaran seperti ini, tanggapan dari Ibu bagaimana, Bu? Tanpa syarat apapun, Bu, gajinya 1 bulan 4,5 juta rupiah, Bu. Terima kasih Bapak. Kami dari ex-karyawan Sritex memohon untuk bisa kerja kembali apabila ada investor baru di PT Sritex. Itu
kami diprioritaskan tanpa syarat, soalnya kita ini sudah usianya sudah melebihi dari 50 tahun. Kalau tawarannya lintas bidang, Bu, ini dari Badan Halal, bukan di PT Sritek lagi, bagaimana, Bu? Maaf, gimana Bapak? Kalau tawarannya berbeda perusahaan, Bu, bukan lagi di PT Sritek, tapi di Badan Halal, Ibu, menjadi pendamping proses produk halal, apakah tertarik dari Ibu Sri? Oh, kalau di perusahaan lain, ini soalnya saya domisili di Sukoharjo, Bapak. Ini kami memohon dari teman-teman untuk ex-Sritek yang ada di domisili di Sukoharjo, meminta kembali untuk di wilayah sini saja, Pak, karena saya sudah berkeluarga. Nanti kalau saya di luar daerah itu, saya masih memikirkan keluarga, Bapak. Saya berharap yang di daerah sini aja, Bapak. Tapi untuk teman-teman yang di wilayah luar Sukoharjo, mungkin ada yang minat, Bapak. Kalau tempatnya di Sukoharjo tapi perusahaannya berbeda, apakah berkenan Ibu Sri Cayaningsih? Berkenan Bapak, untuk wilayah Sukoharjo. Saya berkenan Bapak, apalagi untuk Sritek ada investor baru, saya sama teman-teman lebih berkenan lagi Bapak. Baik, kita tanyakan ke Babe Haikal, apakah memungkinkan Be? Mereka tidak pindah domisili, tetap berada di lokasi yang sama meskipun pekerjaannya berbeda Be? Tidak, lokasinya tetap di lokasi yang sama, tidak perlu pindah. Karena di Sukoharjo sendiri dan sekitarnya masih terlalu banyak sekali pelaku-pelaku usaha yang belum tersertifikasi halal. Jadi memang keberadaan para pendamping ini mutlak kami butuhkan, kami perlukan. Karena tidak serta-merta kita langsung menyetujui ya memberikan sertifikat halal kepada pelaku usaha. Jadi harus ada proses yaitu didampingi oleh orang kami. Nah, orang kami inilah yang kami sebut P3H, yaitu pendamping proses produk halal. Nah, pelaku usaha yang telah mendaftarkan diri ini, ya tentunya segera didampingi oleh oleh pendamping ini. Jadi pekerjaannya mudah, simple. Oh iya, jangan cukup satu misalnya. Pagi hari dia mendampingi perusahaan yang satu, pelaku usaha. Kemudian siangnya dia mendampingi restoran yang sudah mendaftar kepada kami gitu. Sehingga satu hari itu sudah mendapatkan Rp300.000 dan satu bulan sudah mendapatkan 9 juta rupiah. Gitu, itu pendapatan yang murni itu, ya, negara memberikan itu dengan resmi gitu. Nah, jadi kembali kepada keaktifan, kembali kepada semangat kerja teman-teman yang ex PHK daripada Sritek ini. Yuk, semangat. Jadilah P3H yang kemudian mendampingi pelaku usaha yang ingin tersertifikasi halal. Bagi pelaku usaha yang belum mendaftar pun dapat, ya, P3H ini dapat mendampingi, dapat mendaftarkan, dapat menghimbau untuk segera didaftarkan di tempat kami. Jadi sangat fleksibel pekerjaannya, siapapun bisa, tanpa batasan apapun. Baik, Bu Sri Cayaningsih, boleh ditanggapi Bu, sambil menunggu kepastian apakah nanti ada investor untuk Sritek atau ada tawaran perusahaan. Terima kasih Bapak. Ini peluang bagus, ya. Terima kasih Bapak. Ini peluang bagus buat kita yang Sritek, Bapak. Ini soalnya banyak sekali ini yang kena PHK. Jadi kita harus untuk kembali lagi mencari pekerjaan untuk kelangsungan hidup, Bapak. Karena kita ini usianya sudah melebihi 50 tahun, jadi kita takutnya kalau ada peluang pekerjaan yang ada batasan usianya. Jadi kita yang ex-Sritek ini sudah usianya sudah melebihi dari 50 tahun. Jadi kita kadang takut kalau nanti ada peluang usaha itu yang ada batasan umurnya. Langsung ditanggapi, Babe Haikal, singkat Be, boleh Be? Ya, tidak ada batasan umur, Bu Sri, tidak ada batasan umur. Pihak kami malam ini, sore ini ya, sudah sore ini, mungkin habis maghrib ini sudah menemui, ya, sudah janji menemui pimpinan daripada Sritek. Karena itu nanti akan diberikan satu pengumuman bagaimana caranya. Intinya untuk ex karyawan Sritek ini tidak ada batasan apapun. Kami buka peluang seluas-luasnya untuk kembali bekerja sebagai P3H. Pendamping proses produk halal. Demikian.
Terima kasih Kepala Badan Halal Babe Haikal Hasan dan juga ex karyawan Sritex Ibu Sri Cahyningsih sudah bergabung di Kabar Petang. Kita tunggu nanti jemput bolanya dari Badan Halal. Pemirsa, sesaat lagi di Kabar Petang melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan. Presiden Prabowo Subianto menghadapi realita akutnya praktik korupsi di Republik ini. Sesaat kita nanti dipanggil Tuhan, yang kita tinggalkan hanya nama kita. Apa nama baik atau nama tidak baik. Melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan, Presiden Prabowo Subianto dihadapkan pada realita akutnya praktik korupsi di Republik ini. Di berbagai kesempatan, Presiden tak bosan menyerukan tekadnya untuk melakukan bersih-bersih terhadap laku culas di banyak lini. Lantas, sudahkah terbukti? Selengkapnya dalam janji Prabowo basmi korupsi. Kita nanti dipanggil Tuhan, yang kita tinggalkan hanya nama kita. Apa nama baik atau nama tidak baik. Presiden Prabowo Subianto geram betul dengan praktik korupsi yang menggila di negeri ini. Sebab praktik culas itu dipercaya berpotensi besar merugikan masa depan bangsa. Itu mengapa di berbagai kesempatan Presiden tak jemu menegaskan pihaknya akan menindak tegas tikus-tikus Republik yang tak punya hati menggerogoti uang rakyat. Spirit itu senapas dengan asta cita yang memancangkan kehendak kuat mewujudkan pengokohan ideologi demokrasi, mendorong kemandirian bangsa hingga memperteguh pembangunan sumber daya manusia. Pasti tiap institusi ada yang baik dan ada yang tidak baik. Semua institusi, jangan kita khawatir. Jangan ada loyalitas jiwa kors yang keliru. Kita mau lindungi anggota kita padahal dia salah. Seluruh institusi bisa berkorban. Jadi saya menghimbau, menyampaikan kepada semua unsur, istilahnya yang pernah menyimpang, kembalilah ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Seruan senada tidak hanya digaungkan Prabowo di kalangan lokal anak bangsa, tetapi juga dikumandangkan ke mancanegara. Prabowo yang kemudian berkesempatan berpartisipasi di Forum International World Government Summit 2025 pada medio Februari lalu menegaskan pihaknya tidak akan ragu membasmi para pelaku korupsi. Berbicara via daring tak menghalangi Prabowo menegaskan komitmen bakal menggunakan seluruh tenaga dan wewenangnya untuk membasmi korupsi karena dipandang layaknya penyakit. But the corruption level of my country is very alarming, to say the least. And that's why I'm determined to use all the energy, all the authority invested in me by my constitution to try to overcome this disease, which I think is the root of all the decline in the sectors that you mentioned.
our education sector, research and development, is because of the basic illness of corruption. Penegasan Presiden tampaknya bukan omon-omon. Sederet oknum yang mencoba bersiasat curang lewat institusi bisnis plat merah merasakan konsekuensinya. Salah satu contoh yakni kasus dugaan korupsi di Pertamina yang direspons dengan langkah cepat Kejaksaan Agung dalam mengusut dan menetapkan para tersangka belum lama ini. Praktik nakal di Pertamina itu menyangkut tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang dianggap merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Upaya itu diakui menyuguhkan potret komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam menegakkan hukum tanpa kompromi. Adanya kerugian negara ekspor minyak mentah dalam negeri. Jadi ekspor minyak mentah dari dalam negeri yang tadi malam saya sampaikan bagian dari K3 ya, K3S. Kemudian yang kedua, kerugian negara akibat impor minyak mentah melalui dimut atau broker. Jadi pada saat yang sama bagian K3S itu dijual ke luar negeri dengan alasan harganya tidak masuk HPS, ya, melebihi HPS, kualitasnya tidak sama, tapi pada saat yang sama, waktu yang sama, justru Pertamina mengimpor minyak mentah dari luar negeri. Apa? Iya, lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Menguapnya nominal dalam jumlah fantastis, yakni lebih dari 193 triliun rupiah, menunjukkan adanya persoalan serius menyoal pengelolaan sektor minyak dan gas di Indonesia. Sedangkan sektor migas diketahui sebagai sumber utama pendapatan negara dan energi vital bagi perekonomian nasional. Maka penegakan hukum yang tegas dan tak pandang bulu memiliki arti penting guna memulihkan kepercayaan halayak terhadap pengelolaan kekayaan alam Nusantara. Pertamina menghormati Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum yang menjalankan tugas serta kewenangannya dalam proses hukum yang tengah berjalan di subholding Pertamina. Pertamina juga siap bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah. Di tengah proses tersebut, Pertamina memastikan bahwa layanan distribusi energi kepada masyarakat di seluruh Indonesia tetap berjalan lancar dan Pertamina juga menjamin pelayanan distribusi energi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan berjalan normal seperti biasa. Sokongan penuh Presiden Prabowo Subianto terhadap upaya bersih-bersih di semua lini termasuk sektor korporasi membuat langkah para penegak hukum mengungkap pelaku curang menjadi lebih ringan. Pengungkapan kasus dugaan korupsi di Pertamina oleh Kejaksaan Agung menyoal tata kelola minyak mentah seakan membuka mata bagaimana para tersangka tega mencederai rasa bangga akan produk anak bangsa. Hari ketiga bulan Ramadan, Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi ramai dengan para jemaah yang hendak beribadah di bulan Ramadan. Kami akan hadirkan bagaimana suasana di Masjid Nabawi.
Pemirsa, hari ketiga bulan Ramadan, Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi ramai dengan jemaah yang hendak beribadah di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi memiliki keistimewaan bagi umat Islam yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Karenanya tak heran masjid ini ramai dengan para jemaah yang hendak beribadah memperbanyak amalan. Di Masjid Nabawi, jemaah tak hanya datang untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, melainkan juga untuk mengaji bersama, menggelar kajian-kajian dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Masjid Nabawi terdapat sumur bersejarah yang bernama Sumur Hak yang berada di depan King Fahd Gate, nomor pintu 22. Namun letak sumur tersebut tidak disadari oleh para jemaah karena berada di bawah marmer. Sumur Hak merupakan salah satu dari 7 sumur tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dan minum. Namun keberadaan sumur ini tidak disadari para jemaah yang berada di Masjid Nabawi karena tidak mencolok. Adalah tentunya sholat ya. Sholat itu diganjar satu sholatan itu 1000 kali rakaat. Tapi adalah hal yang menarik, yang ini mengenai sejarah. Di sini di antara pintu 18 atau pintu 19 antara itu 20-an, di tengah-tengah itu dulu ada sumur namanya Bi'run Haq. Sumur itu punya seorang miliarder muslim pada waktu itu. Siapa beliau? Beliau adalah Abu Tolhah Zaid bin Sahal Al-Ansori yang wafat tahun 34 Hijriah. Lalu bagaimana pemirsa suasana Ramadan langsung dari Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi? Ya, kita sudah tanyakan kepada rekan kami, sudah ada Arif Yantiska yang berada di Madinah Al-Munawwaroh. Ari? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andrew dan Windy, apa kabar di sana? Saya melaporkan langsung dari Madinah, Arab Saudi, tepatnya di depan Masjid Nabawi. Tadi disebutkan bahwa ada sumber bersejarah milik Nabi Muhammad. Ya, saya berada tepat di gate 22. Namun tidak banyak jemaah yang mengetahui lokasi sumber tersebut. Di situ terdapat sumber bersejarah yang diriwayatkan pernah menjadi tempat berwudu, mandi, kemudian digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dapat kami kabarkan pemirsa. Inilah suasana di Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi. Memang kita selisih sekitar 4 jam dengan Indonesia. Bisa Anda lihat pemirsa, jemaah yang sedang menunaikan sholat zuhur. Tadi Arif Yantiska rekan kita menunjukkan suasana di sana, ada sumur juga yang menjadi sumber air zam-zam yang tidak pernah kering, ya Win ya? Ya. Dan pemirsa, selain itu kita juga akan menghadirkan kabar-kabar lainnya dari dalam negeri. Jelang berbuka puasa rasanya tidak lengkap kalau tidak berburu takjil. Ini yang ditunggu pemirsa Windy. Di Gresik, Jawa Timur ada sentra kuliner halal Kampung Trate namanya. Menjadi lokasi favorit warga untuk memborong jajanan. Di mana lagi Win? Ada Win? Sementara itu ada juga di wilayah lainnya seperti di Pasar Ramadan di Kuningan, Jawa Barat dipenuhi warga yang ingin membeli beraneka macam kuliner sambil ngabuburit. Momen bulan Ramadan menjadi berkat tersendiri bagi warga Gresik, salah satunya di sentra kuliner halal Kampung Trate. Selain pengunjung bisa berburu ratusan aneka kuliner khas Gresik yang menggoda selera dan cocok buat buka puasa, juga akan mendapatkan kupon undian menari setiap pembelian takjil sebesar Rp25.000. Sejak dibuka pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, ratusan pengunjung beramai-ramai memadati sentra kuliner halal untuk berburu menu takjil berbuka puasa. Aneka macam masakan lezat yang menggugah selera seperti sosis bakar, sushi, tahu baso, somai, bubur masin, bubur waduk, bongko kopior, hingga kepiting asam manis menjadi buruan warga.
Tidak hanya itu saja, berbagai minuman segar untuk berbuka puasa seperti es kopior, es pelagi, hingga es blewah juga tak kalah menggoda. Pilihan menu yang bervariasi menjadikan sentra kuliner halal Kampung Terate sebagai lokasi favorit untuk berburu takjil. Ini beli bongko kopior sama telur badar, itu kan khasnya Gresik banget ya kalau puasa, tapi khusus puasa. Enaknya apa sih untuk berbuka puasa? Kalau bongko kopior itu kan manis ya, dan itu cuman ada di bulan Ramadan. Kalau telur badar itu mungkin karena khasnya Gresik kan ikan ya, jadi itu yang kita cari buat Ramadan tuh itu, enaknya buat buka puasa. Rame ya, jarang kayaknya Gresik, baru beberapa tahun belakang aja pakai kayak gini-gini. Biar bisa lebih support UMKM juga sih. Jelang berbuka puasa, warga berburu takjil di Pasar Ramadan di Desa Cikaso, Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Berbagai macam menu tradisional khas Sunda tersedia di sejumlah lapak pedagang Pasar Ramadan. Jajanan mulai dari aneka macam gorengan, martabak telur, puding, dan kue selalu menjadi incaran para pembeli. Ya takjil aja, ada kolak, ada gorengan, ada martabak telur, ada roti sandwich, pisang keju, ada puding, salad jelly. Kalau yang diburu sendiri apa sih Bu untuk makanan untuk khas buka biasanya puasa? Sih kalau itu gorengan ya, Gorengan sama kolak biasanya ya, sama puding sih biasanya. Sama puding. Kalau kolak jenis apa aja Bu? Kalau kolak jenisnya? Macamnya. Kadang-kadang suka macam-macam. Macam-macam. Harganya juga murah ya Bu? Harganya cuma 5.000. 5.000. Gorengan 1.000-an. Pasar Ramadan akan terus berlangsung sampai akhir bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Dari Gresik, Jawa Timur dan Kuningan, Jawa Barat, Muhammad Habib, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Seru sekali itu, berburu takjil. Selain itu juga ada 3.500 porsi takjil berbuka puasa yang disiapkan di Masjid Jogokarian, Yogyakarta setiap hari. Laporan langsung dari Masjid Jogokarian akan kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, bulan puasa memang waktunya untuk berbagi, berlomba-lomba untuk mencari pahala. Ini Windy, ada 3.500 porsi, bayangin 3.500 porsi takjil berbuka puasa dibagikan secara gratis di Masjid Jogokarian di Yogyakarta setiap harinya. Tak tanggung-tanggung ini, Andro dan juga pemirsa, pengurus masjid mengumpulkan dana hingga 1,5 miliar rupiah untuk kebutuhan takjil gratis selama bulan Ramadan. Ribuan porsi piring menu takjil disediakan Masjid Jogokarian Mantri Jeron, Kota Yogyakarta secara gratis untuk jemaah masjid saat berbuka puasa. Beragam menu seperti nasi opor ayam, telur, kerupuk, dan kurma tersaji dalam satu piring bagi tiap jamaah. Jadwal menu akan berganti setiap hari. Untuk menyiapkan ribuan porsi menu berbuka puasa, pihak masjid dibantu oleh ibu-ibu jemaah juga masyarakat sekitar. Setiap pagi hingga sore mereka sibuk memasak dan meracik makanan. Tak tanggung-tanggung, pengurus masjid sudah mengumpulkan dana hingga 1,5 miliar rupiah untuk kebutuhan takjil gratis selama bulan Ramadan yang sebagian besar dari donasi masyarakat. Ya, kita sediakan minimal 3.500 untuk pengunjung, tetapi untuk relawan sendiri kita juga menyediakan sekitar 500 porsi, sekitar 4.000. Saat memasuki waktu berbuka puasa, ribuan porsi makanan ini langsung dibagikan kepada para jemaah yang datang ke Jogokarian untuk menikmati buka bersama. Di sini kebersamaannya kayaknya terjalin banget gitu Mas.
acara bukbernya itu Lebih kerasa gitu ya? ya lebih terasa gitu. Kalau Ramadan atau buka pertama selalu kesini Mbak? Ini yang kedua kalinya ya. Dua kalinya. Untuk dapat menikmati sajian menu berbuka puasa gratis dari Masjid Jogokarian, jemaah disarankan datang ke masjid lebih awal karena antrian panjang mengular selalu terjadi setiap harinya. Sementara informasi menu takjil yang disediakan dapat dilihat melalui akun media sosial Masjid Jogokarian. Dari Yogyakarta, Nuryanto, TV One mengabarkan. Kalau di Jakarta sekitar 20 menit lagi nih, menjelang waktu berbuka puasa, kegiatan favorit warga biasanya ngapain, Win? Ya, apalagi kalau bukan berburu takjil. Mau itu makanan ringan ataupun makanan berat, kegiatan ini memang paling banyak diminati oleh umat muslim yang menjalankan ibadah puasa. Dan juga kita akan menghadirkan informasi terkininya. Langsung sudah ada rekan-rekan kami. Sudah ada Shena Damayana di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur. Dan juga sudah ada Arga Dumadi yang kini berada di Masjid Jogokarian, Yogyakarta. Pertama kita akan sapa Arga terlebih dahulu. Arga, kira-kira apa menunya pada hari ini? Orang-orang soleh yang mereka itu bisa. Ya, Widi, kalau di Yogyakarta ini menunya khususnya di Masjid Jogokarian, ini tadi saya sempat melihat ada telur asin, kemudian juga ada bola-bola daging seperti sambal goreng begitu, dan juga ada krecek. Nah, ini ada bapak-bapak pegang, saya pinjam dulu Pak. Ini mungkin bisa disorot di kamera ya. Ini yang seperti saya bilang tadi ya, ada sambal goreng, ini ada bola-bola daging begitu, kemudian juga ada krecek, ada telur asin, ada kerupuk, pastinya juga ada nasi putih ya. Dan kemudian yang tidak boleh terlewat nih biasanya ketika berbuka puasa, karena kita berbuka dengan yang manis-manis dulu, itu adalah kurma begitu pemirsa. Dan ini saya letakkan terlebih dahulu. Ini tadi sudah dibagikan kepada masyarakat, jamaah maupun juga pengunjung yang berada di kawasan Jogokarian ini sekitar 3.850. Walaupun memang diumumkan ini ada 3.500, namun ternyata ini ada tambahan menjadi 3.850 porsi. Dan ini sudah habis semuanya. Mungkin Anda juga bisa menyaksikan di belakang saya. Saat ini sedang berlangsung kajian atau tahun. Arga sedang memperlihatkan menunya karena di Jogokarian ada 3.500 yang duduk piring ya. Lanjut gak? Semoga sinyalnya masih aman sama Arga. Baik, dari Yogyakarta kita langsung ke Jakarta nih. Rasanya kurang afdol kalau Sena tidak menunjukkan menunya langsung, Sen. Kalau bisa menunya ditunjukkan tapi jangan dimakan. Biasanya belum waktunya soalnya. Silakan Sena. Baik, Assalamualaikum marhaban ya Ramadan pemirsa TV One. Saya sekarang lagi live nggak sendirian karena saya sudah bersama dengan sop buah yang saya cari dari siang hari tadi. Mengabarkan langsung dari Pasar Rawamangun, Jakarta Timur pemirsa. Memang saya sedang war takjil nih kalau kata Gen Z. Datang terlebih dahulu ke tempat takjil untuk bisa berburu takjil agar tidak kehabisan. Karena terlihat situasi terkini pemirsa di tempat saya mengabarkan banyak sekali orang lalu lalang sampai saat ini dari tadi sore untuk mencari takjil-takjil yang mereka impikan dari siang hari tadi. Termasuk saya memilih sop buah ini dikarenakan sop buah ini banyak sekali manfaatnya. Dari buah sendiri kita mendapatkan berbagai vitamin. Ada vitamin A, C, dan juga zinc. Bisa mengembalikan elektrolit tubuh kita dari stamina yang dari siang hari tadi kita pakai dan tidak ada asupan karbohidrat sama sekali. Dan inilah waktunya buah menunjukkan perannya dalam manfaat tentunya. Banyak sekali manfaatnya. Tapi selain sop buah juga ada makanan-makanan yang memang di sini sudah disediakan. Dari makanan berat, dari mulai makanan khas Jawa, khas Padang juga ada di sini, sate Padang, dan juga banyak sekali gorengan yang disiapkan khusus untuk masyarakat yang ingin war takjil di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur. Dan bukan hanya sop buah pemirsa, karena saya saat ini juga sudah memesan gorengan yang tadi saya sudah juga pengen banget nih dari siang hari tadi. Saya sudah pesan di sini. Halo Mbak namanya siapa Mbak? Sekalian tanya-tanya ya. Tia. Mbak, gimana nih ramainya pengunjung di sini untuk beli gorengan? Lumayan rame sih kan dari hari pertama. Mbak biasanya buka dari jam berapa? Jam 1. Jam 1 sampai habis maghrib.
Biasanya udah langsung habis atau setelah maghrib belum habis juga? Setelah maghrib itu udah habis. Mbak jual apa aja bisa ditunjukin dong? Ada gorengan, ada kue-kue kayak gini. Kadang ada mie juga, bihun, ada kolak juga. Yang paling laris yang mana, Mbak? Yang paling laris goreng-gorengannya sih, Kak. Iya. Untuk makanan saya udah selesai ya, dipesan ya. Oke, nah ini pemirsa, saya memesan beberapa makanan juga dari sini untuk saya bawa pulang. Makasih banyak ya, Mbak ya. Nah, jadi Andromeda dan juga Windy Wellington, seperti itulah keseruan saya untuk war takjil di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur. Andromeda dan Windy juga calling-calling ya, mau nitip apa buat dibawa ke kantor, buat buka puasa. Demikian. Gorengan, Sen. Yang pasti gorengan kalau bisa, karena di kantor ada sekitar 200 orang, Sennya 200 buah ya, Sen, gorengan. Dibungkus langsung dari Jakarta tadi ya, Shana ya. Terima kasih juga Arga Dumadi dari Masjid Jogokarian, Yogyakarta. Demikianlah sajian menu-menu untuk berbuka puasa di Kabar Petang hari ini. Kita harus tutup dulu ya. Saya Andromeda Mercury. Dan saya Windy Wellington, ya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang. Sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Kabar Petang, didukung oleh Diabetasol.